Petunjuknya adalah berhenti bikin gaduh, berhenti bikin ontran-ontran. Kenapa? Karena nggak nyaman banget. Kalian itu seharusnya satu suku, satu bangsa, satu agama, tapi malah berantem, cakar-cakaran. Energi kalian tuh energinya setan. Mbok mikir, kalian tuh sama-sama orang Jawa, sama-sama agamanya Islam. Kalau cuma bentrok karena sesuatu yang bisa diomongkan dengan baik-baik, musyawarahkan. Ngapain pakai harus dengan kekerasan, dengan berkelahi? Ini satu. Kedua, makanya kalau jadi pemimpin itu, kalau milih anak buah itu yang pinter, yang jujur, yang bener, yang punya tanggung jawab, yang bisa kerja, bukan hanya karena balas budi. Jadi apa? Jadi anak buahnya itu bener-bener bisa kerja, nggak cuman bisa bikin gaduh, bikin keputusan yang menyebabkan di kalangan bawah itu kisruh, ontran-ontran. Balas budi itu ada tempatnya. Tapi kalau kamu jadi presiden seperti Jokowi, kalau cuma mengandalkan politik balas budi, hancur Indonesia, hancur, nggak kemana-mana. Kenapa? Karena yang kerja gak sesuai di bidangnya. Malah orang yang jujur, orang yang bisa kerja, orang yang bener, yang bisa jadi teladan untuk orang lain, disingkirkan, gak dikasih ke tempat. Jadi orang-orang yang tukang korup, orang-orang yang curang, orang-orang yang bisa mengalahkan segala cara, orang-orang yang zalim, malah dapat kekuasaan. Kalau udah orang-orang yang tamak, orang-orang yang serakah ini jadi pemimpin, yang sengsara siapa? Rakyat kecilnya. Lagi satu, jilbab itu hak privasi orang lain. Gak boleh ada yang memaksakan mau pakai jilbab atau enggak. Jangan nyontoh Perancis yang gak bener, memaksakan atletnya untuk gak pakai jilbab atas nama kebebasan. Nah, Indonesia juga nih mau ikut-ikutan, gak boleh pakai jilbab atas nama dia seragam satu Nusantara. Otak, kalau otak nggak dipakai, ya kayak itu. Bukannya bisa meredamkan yang congkrah di bawah-bawah, malah bikin ontran-ontran. Ini kalau milih anak buah nggak bisa kerja, yang ada bikin apa? Ontran-ontran. Kalian kalau bikin ontran-ontran nggak berhenti, auranya negatif. Jangankan rezeki, jangankan keberkahan Tuhan, keselamatan aja nggak bakalan datang kalau kalian energinya udah negatif terus, berkelahi terus, ontran-ontran terus. Alam itu nggak bakalan ngerti kamu ini Islam versi Arab atau versi Nusantara. Ngertinya mereka, ngertinya alam. Kalian ini bikin gaduh, ngeluarin energi yang jelek, dan kalian itu bagi alam sampah, ya perlu didaur ulang. Daur ulangnya alam itu apa? Mati. Energinya nggak enak banget. Aku yang jauh di Hongkong aja ngerasa ini energinya jelek banget, apalagi kalian yang di sana. Enak jadi orang normal, orang biasa itu cuma mikirin makan, tidur,
mati, makan tidur mati. Beda dengan orang yang kayak saya ini, sensitif banget. Walaupun nggak kelihatan mata, terbentang jarak, itu bisa ngerasain nih energinya. Jadi kalau kalian ini pengen hidup makmur, hidup diberkahi Tuhan, yang punya toleransi, ada masalah diselesaikan dengan pembicaraan. Jangan dengan adu fisik, adu tenaga. Kayak orang udah bosan hidup. Kalau udah dikasih gempa bumi, bencana alam tiap hari, itu buat apa? Buat kita ngoreksi diri. Itu peringatan dari Tuhan. Kita koreksi dirinya apa? Kalau biasanya kalian suka merusak alam, tuh berhenti merusak alamnya. Mulai nanemin pohon. Berhenti nih tambang-tambangnya. Berhenti ngundulin hutan. Kalau biasanya kalian korupsi, maling duit rakyat, maling duit negara, berhenti. Oh iya, ini enggak halal, enggak berkah. Mana tahu besok megatrust, mega tsunami, mati. Daripada mati sia-sia. Yang biasanya zalim, biasanya berbuat enggak bener, enggak pernah sembahyang, enggak pernah berdoa, enggak pernah ke gereja, enggak pernah ke kelenteng. Rajin-rajin berdoa, rajin-rajin ke kelenteng, rajin-rajin ke masjid. Banyak-banyakin berdoa. Kalau biasanya jahil metakil, berhenti. Kalau biasanya ngomongin orang, tukang gosip, tukang fitnah, berhenti tuh, mulut dijaga. Buat banyakin berdoa. Kalau biasanya nggak pernah berbuat baik, nggak pernah menabur kebajikan, banyakin nih sekarang berbuat baik, berbuat kebajikan, berdharma. Berbuat baik, berbuat bajikan itu nggak cuman seagama aja, bisa kepada siapapun. Nggak kira itu hewan, tumbuhan. Itu kalau kalian udah mengenal zat sifatnya Tuhan di muka bumi ini, ada yang namanya cinta kasih, ada adil, ada kebijaksanaan, maha pengampun. Jangan hanya kalau punya ilmu, punya apa, dikip buat rahasia, dibawa mati. Kalau kayak gitu, kapan kamu itu bisa berguna untuk orang lain, untuk makhluk lain? Ada lagi nih, mungkin petunjuk yang datang buat aku ini dari setan, karena bukan dari Al-Quran. Aku terangkan lagi, dari mana aku dapat petunjuk? Itu urusanku sama Tuhan. Itu yang dinamakan sirullah, rahasia antara aku sama Tuhan. Kalau aku nggak pandai baca Al-Quran, tapi aku pinter baca alam, aku pinter baca energi melalui alam ini. Petunjuk apa yang harus aku omongin? Aku kalau baca Al-Quran juga harus tahu artinya. Aku kalau berdoa pakai bahasa Arab, aku juga harus tahu maknanya. Jangan sampai aku itu berdoa tapi aku gak tahu maknanya. Jadi kalau kalian berpikir hanya orang Islam yang bisa dapat petunjuk, punya ilham, ataupun sebagai umat Nabi Muhammad yang terakhir, habis itu gak ada lagi, itu benar. Tapi ini akhir zaman. Kamu hidup itu gak cuman kamu aja. Ada tuh umatnya Nabi Adam, ada tuh umatnya Nabi Nuh, ada tuh umatnya Nabi Sid. Jadi kalian jangan hanya karena merasa umatnya Nabi Muhammad terus sombong. Jangan hanya kamu merasa
oh jadi umatnya Nabi Isa atau Yesus Kristus, terus kamu jadi sombong. Jangan hanya karena kamu merasa, oh kamu umatnya Siddhartha Gautama, terus kamu jadi sombong. Kita ini berbagi tempat nih. Kita dihakimi pakai apa? Pakai perbuatan kita, pakai hukum karma. Jadi kalau kalian ingin dijauhkan dari mara bahaya, dari bencana alam, berhenti bikin yang jelek-jelek. Berhenti bikin kejahatan. Berhenti bikin yang nggak bener. Jangan cuman mulutnya aja yang minta maaf, tapi tetap berbuat zalim, tetap berbuat jahat, tetap menindas orang lain, berbuat gak adil, berbuat gak bener. Jangan tiap hari berdoa siang malam sore malam, tapi kelakuan kayak setan, kayak dajjal, yang begal, yang rampok, yang bunuh, yang memperkosa, yang korupsi, yang gak adil, yang gak bener. Masih untung gak langsung dikasih Megata atau Mega Tsunami. Apa udah gak mati semuanya? Kalian dikasih bencana yang kecil-kecil itu agar kalian introspeksi diri, memperbaiki diri. Kelakuan-kelakuan yang gak bener itu diperbaiki. Ini malah enggak, malah denial, malah menyangkal. Malah berpikirnya 1000 tahun lagi baru terjadi, baru mati. Orang kayak begini gak bakalan tobat, gak bakalan insaf. Walaupun di ujung kematian, di ujung nyawa. Karena apa? Karena sifat sombongnya. Banyak sekali nih, gak spiritual, gak ahli rohani, bla bla bla. Tanya ke mereka, mereka bisa nggak nyelamatin diri sendiri kalau ada Mega Tsunami? Yang jago-jago, yang banggain gelarnya sebagai keturunan nabi, raja, bahkan ahli spiritual, bahkan yang ngaku cucunya siapa, berani jamin nggak kalau dia bisa selamat dari gempa bumi, dari Mega Tsunami? Ada yang bisa nyamin nggak? Ini juga nih, jangan sombong, jangan takabur dengan ucapan. Berkali-kali banyak orang Jawa Timur sombong. Oh, Jawa Timur aman, gak bakalan ada gempa, gak bakalan ada bencana alam. Lihat sekarang, Jawa Timur, Bali itu udah gempa tiap hari. Makanya jangan pernah sombong dan jumawa dengan ucapan. Ada lagi nih orang Pati ini, wah leluhurnya hebat-hebat, spiritual. Lihat ketika Pati dikasih bencana, lihat Arab sana, ketika mereka lupa dengan Tuhannya, ya mereka dikasih bencana. Lihat negara-negara yang kelakuannya kayak dajjal. Ada nggak Tuhan itu ngasih mereka rahmat, berkahnya, kemakmuran? Nggak ada. Ada lagi yang nanya, wah jangan-jangan kamu dapat petunjuknya dari setan. Setan itu ngajarin manusia berbuat yang nggak baik, yang nggak bener. Contohnya apa? Ngajarin kamu korupsi, ngajarin kamu begal, ngajarin kamu ngerampok, ngajarin kamu nindas orang lain, ngajarin kamu mengambil hak orang lain, ngajarin kamu memperkosa, ngajarin kamu menyodomi, ngajarin kamu pakai narkotika. Tapi kalau kamu bisa membedakan itu ajaran setan atau enggak, maka kamu bakalan selamat.